kita, Ji? Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. DPD PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan Wahyudin Moridu dari partai dan juga pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini diambil karena pelanggaran berat dan melanggar etik partai akibat video viral rampok uang negara yang telah mencederai hati masyarakat yang dilakukan Wahyudin. Selain itu, SK pemberhentian Wahyudin Moridu juga telah diterbitkan pada Sabtu 20 September kemarin dari Dewan Pimpinan Pusat. Terhadap yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Dengan keputusan ini, PDI Perjuangan berharap kepada seluruh kader agar tetap menjunjung tinggi etika, disiplin, dan kehormatan partai dalam menjalankan amanah rakyat. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Kita, Ji. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini kan. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Kita sekalian. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Terus konsekuensi sanksi sosialnya juga saya sudah terima, termasuk hari ini informasi dari DPP saya sudah dipecat dari anggota DPRD. Kembali viral Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah resmi dipecat oleh DPP PDIP. Saat ini Wahyudin berjuang kembali dari nol, ditemani oleh istrinya yang tercinta. Wahyudin kembali menjadi sopir truk. Sehari setelah pemecatan dirinya, Wahyudin mempertontonkan ke khalayak lewat media sosialnya bahwa dirinya mampu menabung Rp200.000 upahnya menjadi buruh. Wahyudin menanggung semua konsekuensi atas perilaku negatif dirinya bersama teman perempuannya saat di dalam mobil. Dirinya bersama istri sahnya telah memohon maaf di depan masyarakat melalui media sosialnya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Wahyudin kembali ke kampung halamannya ditemani istri tercintanya, Mega Nusi.
Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologi secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman. Korban diketahui berinisial EFR yang merupakan anggota Polres Lombok Barat. Jenazah korban pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaan. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga dikejutkan dengan mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Pengemudi derek Jasa Marga mengalami luka berat dan 4 penumpang bus pariwisata dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Sementara rombongan ibu-ibu yang akan ziarah hingga masih menunggu bus lain yang akan membawa mereka ke Bandung. Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terbalik usai dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Darmin, Indramayu, Jawa Barat. Mobil sempat terseret 15 meter setelah ditabrak kereta Bangunkarta jurusan Jakarta Jombang. Pasangan suami istri yang berada di dalam mobil terluka parah. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Babadan menuju Pantura Kertasemaya. Mengalami mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Warga yang menjaga palang pintu sempat mengingatkan agar mobil segera berjalan, namun gagal. Kedua korban kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari, Indramayu. Dari kejadian ini diingatkan untuk ekstra hati-hati saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan.